Selamat pagi adik-adik semuanya. Pak Windel percaya kita semuanya dalam keadaan sehat. Baru saja kita merayakan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Tapi tetap kita di rumah demi kesehatan. Ada waktu bagi kita di hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita, kita boleh berjumpa kembali. Tapi pada saat ini adik-adik sedang di rumah, dengan tertib kita akan mengikuti ibadah pada saat ini. Kita akan memuji Tuhan, kita katakan, hai kawanku, hai kawanku. Musik memuji Tuhan. Adik-adik semuanya, bangkit berdiri, ikuti gerakan Kak Nuraida dan Kak Gita. Hai kawanku, siapa namamu? Jabat tangan, sebut namamu. Namanya siapa? Kamu rumahnya di mana? Kamu cakep atau tidak? Kamu kaya kau tidak? Tidak peduli kamu kacak atau tidak. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Ku tidak peduli kamu kaya atau tidak. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Lebih semangat lagi, hai kawanku, hai kawanku. Hai kawanku, siapa namamu? Jabat tangan, sebut namamu. Kamu namanya ayo. Kamu rumahnya di mana? Di mana? Kamu cakep atau tidak? Kamu kaya atau tidak? Ku tidak peduli kamu cakep atau tidak. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Ku tidak peduli kamu kaya atau tidak. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Iya, adik-adik sekolah minggu, Tuhan Yesus sayang kepada kita. Tidak pandang rupa. Ya, kita bersyukur dan adik-adik semuanya kita persiapkan hati kita. Kita mau undang Tuhan Yesus, kita mau berterima kasih kepada Tuhan, kita katakan pujian kita. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kesempatan di pagi hari ini kami boleh menyatakan ucapan syukur kami, menyatakan terima kasih kami atas kebaikan Tuhan di hari-hari yang sudah kami lalui.
Ada banyak hal yang Tuhan lakukan di dalam hidup kami sebagai anak-anak sekolah minggu, bahkan juga di tengah-tengah keluarga kami. Kami sangat bersyukur, bangga memiliki Allah yang luar biasa yang memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ada waktu bagi kami di pagi hari ini memuji Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan yang terus menuntun hidup kami. Urapi kami, berkati setiap anak-anak yang boleh ikut dalam ibadah ini. Bahkan juga kami berdoa untuk setiap guru-guru sekolah minggu yang melayani. Terkhusus firman-Mu yang akan disampaikan oleh Kak Gita pada saat ini. Biarlah Engkau memakai hamba-Mu yang menjadi saluran berkat menyampaikan Injil Kerajaan Surga. Sehingga anak-anak terberkati, sehingga anak-anak dikuatkan. Dan kami bersyukur pada saat ini untuk setiap fasilitas yang boleh kami pakai, biarlah Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini, biarlah Tuhan yang memimpin. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Iya, adik-adik sekolah minggu semua istimewa. Ya, kami juga guru-guru sekolah minggu istimewa. Mari kita menyatakan pujian kita kepada Tuhan. Kalau kita semua istimewa di hadapan Tuhan. Musik memuji Tuhan. Mari semua adik-adik bergerak memuji Tuhan. Aku istimewa. Bersyukur kita ditebus melalui darah Yesus. Nah, biar jangan ngantuk ya, kita bermain dulu ya. Nanti Pak Windel akan memandu permainannya seperti ini. Adik-adik ikuti juga di rumah ya. Nanti kalau Pak Windel bilang seperti ini, lompat kanan, kanan, kiri. Ya, yang mana kanan, yang mana kiri udah tahu ya. Nanti ikuti Ibu Nur Haida gerakannya. Kalau salah Ibu Nur Haida, pasti anak-anak juga salah. Tapi kalau anak-anak di rumah tangkap, pasti bisa menang. Pasti bisa tahu permainan ini. Ibu Nur Haida bisa ya? Oh, ada Kak Gita juga. Kak Gita ikutlah, biar rame. Iya, sekali lagi. Ada Kak Gita ya, Pak Windel ya. Iya. Guru sekolah minggu juga kan? Iya. Ayo ikuti juga. ya.
Anak-anak semua ikuti permainannya, seru. Oke. Nah, dengarkan panduan Pak Windel ya. Oke. Nah, kalau Pak Windel bilang nanti diikuti Bu Nur Haida sama Kak Gita ya. Tadi udah paham ya, sekali lagi. Lompat kanan kiri kanan. Oke, seperti itu ya. Nanti harus didengarkan ya. Coba dimulai ya. Anak-anak juga semangat mengikuti di rumah. Lompat depan belakang. Pintar. Lagi ya. Lompat kiri kanan. Oke, pintar-pintar juga ya. Lagi, masih mau kan? Lompat belakang depan. Lompat kanan kiri. Siapa yang menang? Oke, sekali lagi ikuti ya. Lompat kanan kiri. Sekali lagi, lompat depan. Lompat belakang depan. Oke, pintar-pintar semua juga anak-anak di rumah ya, pasti semangat ya. Oke, demikian permainan kita pada pagi hari ini. Mari kita kembali memuji Tuhan. Kita persiapkan hati kita mau membuka hati kita, ini yang sangat penting. Kita berkumpul di rumah, memberikan hati dan waktu, kita katakan, kubuka hati untuk firman-Mu. semuanya kita siapkan hati kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memberkati kami, supaya kami dapat dengan tekun mendengarkan cerita firman Tuhan.
Tolong kami Tuhan agar kami dapat dengan baik memahami setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak Gita. Dan juga Tuhan, Engkau menolong kami supaya kami menjadi anak yang tertib di dalam mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya, kakak mengundang adik-adik yang ada di rumah untuk mengambil Alkitabnya. Lalu kita buka dari kitab Kejadian 27 ayat 1 sampai 40. Ayo semuanya yang ada di rumah, kita buka bersama-sama Kejadian 27 ayat 1 sampai 40. Sudah dapat? Nah, karena pasal ini sangat panjang, jadi kita sepakati ya, kita baca dari judul dulu, nanti kita baca beberapa ayat. Kita baca dari ayat 27 sampai 29. Sudah? Mari kita bersama-sama membacanya ya adik-adik. 1, 2, 3 ya. Yakub diberkati Ishak sebagai anak sulung. Ayat 27, lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatilah dia, katanya, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Kita mau mendengarkan cerita tentang Ishak memberkati Yakub. Tapi ada yang berbeda kali ini. Apa itu Kak? Nah, kita akan mendengarkan cerita Ishak memberkati Yakub melalui film yang kita putar bersama. Nah, sebelum kita menonton film yang kita putar, adik-adik yang ada di rumah, kakak mengundang semuanya duduk dengan tenang, duduk dengan tertib, pandangannya ke depan dan tidak cerita kanan kiri lagi. Nah, kita hitung bersama-sama ya, 1 sampai 3. Di hitungan ketiga nanti filmnya akan diputar. Ayo kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau, anak sulungnya, berkatalah Ishak, "Anakku, lihat, aku sudah tua. Maka sekarang, ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu. Pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak, supaya aku makan, agar aku memberkati engkau." Tetapi Ribka mendengarkannya. Setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, "Telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, maka sekarang anakku,
dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, agar dia memberkati engkau. Tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulit-kulicin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengarkan saja perkataanku. Pergilah. Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau, lalu disuruhnyalah dikenakan oleh Yakub. Dan kulit anak kambing itu dipalutkannya kepada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, Bapa, akulah Esau anak sulungmu. Maka Yakub mendekati Ishak, ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata, Kalau suara Yakub, kalau tangan Esau, dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya aku makan daging buruan masakan anakku. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Diberkatinyalah dia, katanya, Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak, lalu membawanya kepada ayahnya. Bapa, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu, agar engkau memberkati aku. Siapakah engkau ini? Sahutnya, Akulah anakmu, anak sulungmu, Esau. lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, Aku telah memakan semuanya dan telah memberkati dia. Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya. Berkatilah aku ini juga, ya Bapa. Sesungguhnya tempat kediaman akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun dari langit di atas. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tenggukmu. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Nah, kita tadi sudah menonton film yang kita putar. Cerita tentang Ishak memberkati Yakub. Nah, dari cerita Ishak memberkati Yakub, kita
mendapati dua hal yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Apa itu kira-kira? Iya, yang pertama, Tuhan mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia di dalam menantikan janji Tuhan. Nah, seperti cerita yang kita tonton tadi, kita melihat bahwa Yakub tidak sabar menunggu sampai Tuhan memberkati Yakub. Yang dilakukan Yakub justru menipu ayahnya untuk mendapatkan berkat anak sulung itu. Adik-adik tahu yang dilakukan oleh Yakub itu adalah hal yang tidak Tuhan kehendaki. Sebagai akibatnya apa? Yakub harus pergi melarikan diri dari rumahnya selama bertahun-tahun karena takut kemarahan dari kakaknya Esau. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus tetap setia di dalam menantikan janji Tuhan. Apa itu janji Tuhan, Kak? Yaitu berkat yang mau Tuhan berikan kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua, Tuhan ingin mengatakan kepada kita bahwa ketika kita lahir ke dunia, Tuhan sudah menyediakan rancangan yang indah bagi diri kita. Ini dapat kita lihat pada cerita minggu lalu, di mana ketika Ribka mengandung Yakub dan Esau, Tuhan berfirman kepada Ishak bahwa anak yang tua akan menjadi hamba bagi anak yang muda. Artinya apa? Artinya Tuhan sudah menghendaki terlebih dahulu bahwa Yakublah yang akan menerima berkat anak sulung itu. Nah, apakah menurut adik-adik Yakub layak untuk mendapatkan berkat anak sulung itu? Tidak, sebenarnya Yakub tidak layak. Tetapi Tuhan sudah mengkehendaki bahwa Yakublah yang akan menerima berkat anak sulung itu. Walaupun Esau kakaknya yang pertama lahir ke dunia. Dari sini adik-adik, Tuhan mau berkata kepada kita, apa itu Kak? Bahwa ketika kita lahir ke dunia ini, Tuhan sudah merancangkan masa depan yang indah bagi setiap anak-anak Tuhan. Jadi kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir tentang masa depan kita. Seperti di dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan bahwa Tuhan sudah memberikan rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, dan memberikan juga rancangan masa depan yang indah bagi kita. Jadi di dalam menantikan berkat Tuhan di dalam hidup kita, kita harus sabar. Kita tidak boleh seperti Yakub. Dan ingat, kita tidak bisa kita tidak bisa sesuai dengan keinginan hati kita. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Kita harus tetap setia menunggu janji Tuhan tergenapi di dalam hidup kita. Karena apa? Karena Tuhan kita adalah Allah yang setia akan janji-janjinya. Dan waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk hidup kita. Jadi walaupun adik-adik di rumah misalnya sedang mendoakan sesuatu kepada Tuhan dan Tuhan belum menjawab sampai saat ini, don't worry, jangan khawatir. Akan ada saatnya, akan tiba saatnya Tuhan akan menjawab doa kita. Dan ingat, ketika Tuhan menjawab doa kita, maka itulah waktu terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, adik-adik,
Mari kita buka kembali Alkitab kita. Kita mau membaca ayat hafalan kita yang diambil dari Yesaya 30 ayat 18b. Ayo kita buka ya. Kakak mau bertanya nih, Yesaya ada di kitab mana adik-adik? Iya, Yesaya ada di kitab Perjanjian Lama atau Baru? Iya, ada di kitab Perjanjian Lama. Ayo kita baca bersama-sama ya. Udah dapat kan? 1, 2, 3, ya. Yesaya 30 ayat 18b. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Adik-adik tahu bahwa Allah yang adil di sini artinya bahwa Allah kita adalah Allah yang benar dan baik. Tuhan sudah merancangkan bagi diri kita masa depan yang indah. Oleh karena itu, kita harus tetap sabar di dalam menanti-nantikan Tuhan untuk menggenapi janji-janji Tuhan di dalam hidup kita. Kita sabar di dalam menunggu waktu Tuhan itu nyata di dalam hidup kita. Karena apa adik-adik? Karena orang-orang yang tetap setia menanti-nantikan janji Tuhan di dalam hidupnya, maka Tuhan akan memberkati orang-orang tersebut. Nah, mari kita baca sekali lagi ya. Ayo semuanya dengan suara yang keras, adik-adik yang ada di rumah, kita baca sekali lagi. 1, 2, 3, ya. Yesaya 30 ayat 18b. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Nah, adik-adik, supaya lebih bersemangat lagi, ayat hafalan ini pakai gerakan loh. Gerakannya apa? Gerakannya, lihat kakak ya. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Bisa? Bisa adik-adik? Kita ulang sekali lagi ya. Ayo semuanya, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama membuat gerakan ayat hafalannya. Ayo semua berdiri, kakak undang berdiri ya. Ayo, ayo, ayo. Kita akan bersama-sama membuat gerakannya. Kakak di sini akan membuat gerakannya. Adik-adik di rumah membuat gerakannya sambil membacakan, sambil menghafalkan ayat hafalannya ya. Ayo kita mulai semuanya. Semua sudah berdiri ya. 1, 2, 3. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Nah, adik-adik, kita tadi sudah bersama-sama menghafalkan ayat hafalan pakai gerakan. Jadi, kakak menghimbau untuk adik-adik supaya selesai ibadah nanti ayat hafalannya dihafal pakai gerakan, kemudian videonya dikirim ke grup Sunday School. Itu sebagai bukti bahwa kita
telah mengikuti ibadah hari ini. Oke adik-adik. Iya, adik-adik semuanya diberkati ya dengan firman Tuhan. Nah, Pak Windel juga menghimbau kalau selesai ibadah, waktu ibadah dipoto, divideokan, dikirim ke grup sekolah minggu ya, namanya Sunday School. Oke, kita akan mengakhiri ibadah kita akan bernyanyi, kita katakan pujian kita. Seperti wanita. Matanya, tundukkan kepalanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah cerita firman Tuhan tadi dapat tersimpan di dalam hati dan pikiran kami, dan kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang tumbuh mencintai Tuhan. Tuhan, berkati juga Tuhan kondisi saat ini. Engkau tahu Tuhan bahwa corona saat ini belum juga selesai. Tuhan, kami memohon kepadamu, biarlah kiranya Engkau selalu memberkati kami, memberikan kami kesehatan, supaya kami tetap sehat di dalam kondisi saat ini dan terhindar dari corona. Tuhan, kami juga berdoa agar Engkau selalu menolong kami di dalam sekolah kami. Tuhan, hari ini bahkan sampai seterusnya kami selalu belajar dari rumah secara online. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati kami supaya kami tetap semangat di dalam belajar. Dan juga Tuhan, Engkau menolong kami supaya kami tetap dapat memiliki keinginan untuk menjadi anak-anak yang rajin belajar. Tuhan, kami juga menyerahkan orang tua kami, biarlah Engkau juga memberikan kesehatan dan umur yang panjang kepada orang tua kami. Berkati juga Tuhan orang tua kami,
pekerjaan orang tua kami supaya dapat mencukupkan segala kebutuhan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu kami, biarlah kiranya juga Engkau memberkati keluarga dan kehidupan guru-guru sekolah minggu kami. Terima kasih banyak Tuhan untuk ibadah hari ini, dan biarlah kiranya Engkau selalu memberkati kami dan selalu ada di dalam hidup kami. Ampuni Tuhan dosa-dosa yang kami perbuat yang mendukakan hati-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu untuk semua anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.